Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sasuke Umara akan mempresentasikan tentang sistem dari pengisian konvensional. Untuk sistem pengisian itu sendiri adalah suatu sistem yang bekerja pada kendaraan pembakaran dalam yang berfungsi untuk mengisi tegangan baterai saat mesin menyala agar voltage baterai tetap pada kondisi penuh, terutama pada saat mesin di-start. Charging system berfungsi untuk mengisi tegangan ke baterai dan komponen-komponen kelistrikan pada saat mesin hidup. Tegangan yang dihasilkan dari generator atau alternator yang terpasang di mesin mobil yang dihubungkan dengan pulai poros engkol, di mana komponen ini merubah gaya mekanis menjadi energi listrik yang besaran outputnya tergantung dari kebutuhan setiap komponen listrik yang ingin disuplai. Terdapat di gambar di atas, yaitu ada komponen-komponen dari sistem pengisian konvensional, yaitu ada baterai, fusible link, alternator, regulator, ignition switch, charge warning lamp, dan fuse. Untuk komponen-komponen sistem pengisian konvensional, yang pertama ada baterai. Baterai atau aki pada mobil berfungsi untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk energi kimia yang akan digunakan untuk mensuplai atau menyediakan listrik ke sistem starter, sistem pengapian, lampu-lampu, dan komponen-komponen kelistrikan lainnya. Terdapat pada gambar yaitu komponen-komponen yang ada pada baterai. Yang pertama ada terminal negatif, yang kedua ada lubang ventilasi, yang ketiga ada sel konektor positif, yang keempat ada terminal positif, yang kelima ada sel konektor negatif, yang keenam ada konektor plat negatif, yang keenam ada satu unit sel, yang ketujuh ada sel separator, dan terakhir ada bodi aki. Prinsip kerja dari baterai itu sendiri yaitu pada saat aki dipakai, kedua elektrodanya perlahan-lahan akan menjadi timbal sulfat. Hal itu disebabkan kedua elektroda bereaksi dengan larutan asam sulfat pada reaksi itu. Elektroda timbul melepaskan banyak elektron. Akibatnya terjadi aliran arus listrik dari plat timbal di oksidanya. Yang kedua ada kunci kontak. Terdapat pada gambar yaitu komponen-komponen yang terdapat pada kunci kontak. Yang pertama ada ignition switch. Ignition switch itu sendiri merupakan rangkaian saklar khusus yang akan menghubungkan seluruh sistem kelistrikan di mobil dengan aki atau baterai sebagai sumber listrik. Terus yang kedua ada silinder key. Silinder key merupakan slot kunci. Jika key yang digunakan cocok dengan silinder key, maka silinder key dapat bebas bergerak. Jika tidak cocok, maka ia tetap terkunci. Dan yang komponen ketiga yaitu ada key. Key adalah anak kunci yang hanya bisa digunakan pada silinder key yang cocok saja. Digunakan untuk menggeser posisi ignition switch ke posisi lock, ACC, on atau start. Fungsi kunci kontak itu sendiri yaitu untuk memutuskan dan menghubungkan listrik pada rangkaian atau mematikan dan menghidupkan sistem di kendaraan. Kunci kontak pada kendaraan memiliki 3 atau lebih terminal. Yang pertama ada terminal lock. Terminal lock adalah posisi untuk melepas key serta mengunci posisi setir mobil sehingga setir tidak dapat diputar. Selain setir terkunci, posisi lock ini juga akan memutuskan semua hubungan rangkaian kelistrikan dan
dari aki atau baterai, sehingga tidak ada komponen dan sistem listrik di mobil yang aktif. Yang kedua ada ACC. ACC merupakan singkatan dari aksesoris yang berarti aksesoris. Ketika key diputar ke posisi ACC ini, maka akan terjadi hubungan antara aki atau baterai dengan beberapa sistem aksesoris di mobil seperti radio, tap, cigarette lighter, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada IG atau on. Posisi IG atau on adalah posisi yang menghubungkan aki atau baterai dengan seluruh sistem kelistrikan di mesin, termasuk sistem EV, sistem pengisian, sistem bahan bakar, dan lain-lain. Pada posisi IG atau on, maka indikator lampu di dashboard berupa check engine, lampu oli, lampu aki, temperatur, dan semuanya akan menyala. Yang keempat ada terminal ST. Posisi ST adalah posisi starter. Jadi, jika key diputar ke arah ST, maka aki atau baterai akan terhubung dengan motor starter sehingga motor starter berputar dan menghidupkan mesin. Umumnya pada posisi key akan segera kembali ke posisi IG atau on setelah key kita lepas dari pegangan tangan. Terus untuk komponen yang ketiga ada alternator. Alternator bagian yang tak terpisahkan dari sistem pengisian, karena berfungsi untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Untuk menghasilkan energi listrik, alternator membutuhkan komponen pendukung. Komponen tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Cara kerja alternator adalah menghasilkan arus listrik dari stator coil yang kemudian diatur oleh IC regulator agar tegangan listrik yang dihasilkan tidak berlebih dan dapat digunakan untuk mengisi listrik pada aki mobil dan dapat digunakan untuk komponen lainnya. Terdapat beberapa komponen yang ada pada alternator di dalam alternator. Yang pertama ada puli. Puli adalah bagian terdepan pada alternator yang berfungsi untuk memindahkan tenaga putar dari mesin ke alternator melalui belt. Saat mesin berputar, maka alternator ikut berputar. Kemudian putaran tersebut diteruskan ke rotor coil. Yang kedua ada kipas. Putaran pada alternator dapat menimbulkan panas. Selain itu, komponen kelistrikan seperti dioda juga bisa panas saat bekerja. Panas yang berlebihan dapat mengganggu kerja dari alternator. Untuk mengatasi hal ini, pada alternator terdapat kipas. Fungsi kipas ini adalah mendinginkan dioda dan kumparan-kumparan pada alternator. Yang selanjutnya ada bearing. Komponen yang berputar. Bearing adalah komponen yang berputar dan memiliki poros, umumnya terdapat bearing. Bearing pada alternator berfungsi untuk memungkinkan rotor dapat berputar dengan lembut. Yang selanjutnya ada rotor. Rotor merupakan bagian yang berputar di dalam alternator. Pada rotor terdapat kumparan rotor atau rotor coil yang berfungsi untuk membangkitkan medan magnet. Rotor dilengkapi dengan brush dan slip ring. Brush yang terdapat pada rotor berfungsi sebagai kutub-kutub magnet. Slip ring yang terdapat pada alternator berfungsi sebagai penyalur listrik ke kumparan rotor. Rotor akan membangkitkan medan magnet setelah rotor coil dialiri arus listrik dari baterai. Yang kelima ada stator coil. Stator coil adalah bagian yang diam dan terdiri dari 3 kumparan yang pada salah satu ujungnya dijadikan satu. Fungsi dari stator coil adalah membangkitkan arus listrik bolak-balik 3 fase. Stator akan menghasilkan tenaga listrik setelah rotor berputar dan timbul kemagnetan.
Yang keenam ada dioda. Fungsi dioda adalah mengarahkan arus bolak-balik atau AC yang dihasilkan oleh stator koil menjadi arus arah atau DC. Dioda juga berfungsi mencegah arus AC dari baterai ke alternator. Dan yang terakhir ada rumah alternator. Rumah alternator berfungsi untuk menyediakan tempat berputar bagi alternator atau rotor dengan celah sekecil mungkin. Fungsi lain dari rumah alternator adalah untuk melindungi semua komponen yang ada di dalamnya. Komponen selanjutnya yaitu ada regulator. Sebenarnya apa fungsi regulator pada mobil? Jadi sudah jelas bahwa regulator berfungsi untuk mengatur tegangan alternator agar tetap stabil. Bagaimana caranya? Tentunya dengan mengatur besar kecilnya arus yang telah mengalir ke rotor coil. Tidak hanya itu saja, tetapi juga mengatur kuat lemahnya voltage relay dan voltage reguler. Prinsip apa saja fungsi dari dua komponen tersebut? Untuk voltage relay adalah untuk mematikan lampu pengisian atau CHG. Selain itu juga menghubungkan arus yang diawali dari terminal B ke voltage reguler. Ketahanan dari komparan ini bisa mencapai sekitar 25 ohm. Untuk voltage reguler berfungsi untuk mengatur sistem kerja magnetik di bagian rotor coil. Caranya adalah dengan mengatur arus yang masuk ke rotor coil. Dengan begitu, tegangan output alternator bisa tetap konsisten. Ketahanan kumparan dari rotor ini bisa mencapai sekitar 100 ohm. Prinsip dari kerja regulator ialah ketika putaran mesin tinggi, maka regulator akan menurunkan tegangan yang masuk ke dalam rotor, sehingga kekuatan kemagnetan rotor akan menurun ketika putaran mesin rendah. Ketika putaran mesin rendah, regulator akan memberikan tegangan penuh ke dalam rotor, sehingga kekuatan kemagnetan rotor akan menjadi besar. Komponen yang terakhir ada sekring. Sekring ini pada dasarnya terdiri dari sebuah kawat halus pendek dan akan meleleh serta putus jika dialiri oleh arus listrik dari sistem kelistrikan pada mobil yang berlebihan. Atau dengan kata lain, yang terjadi hubungan arus pendek dalam sebuah perakitan listrik atau elektronika. Dengan putusnya sekring tersebut, maka arus listrik yang berlebihan tersebut tidak akan masuk ke dalam rangkaian elektronika, sehingga tindakan akan merusak komponen-komponen yang terdapat dalam rangkaian elektronika yang bersangkutan. Sekring atau fuse ini bisa mendeteksi sistem arus listrik yang muatannya bermasalah atau tidak. Oleh karena itu, sekring atau fuse ini tahu kapan ia harus bekerja. Misalnya, pada saat lajur kabel stop yang menuju ke belakang berlangsung konslet dengan bodi. Maka pada akhirnya arus listrik ketika rem mobil diinjak akan naik dengan tiba-tiba sampai melebihi 10 ampere. Maka pada saat tersebut si pengaman listrik ini akan bekerja untuk memutuskan arus sehingga kabel tidak akan terbakar. Yang kedua ada saat kunci kontak on dan engine off. Cara kerja sistem pengisian dalam kondisi kunci kontak on dan mesin belum hidup adalah arus dari baterai mengalir ke fusible link, lalu ke kunci kontak, ke fuse, lalu ke charge warning lamp, kemudian ke L, ke P0 dan lalu ke P1 dan kemudian ke masa.
Akibatnya lampu pengisian akan menyala. Pada saat yang sama, arus pada dari baterai juga mengalir ke fusible link, lalu ke C kontak, ke fuse, lalu ke IG, lalu ke PL1, lalu ke PL0, kemudian ke terminal F regulator, lalu ke F alternator, lalu ke rotor coil, dan ke massa. Akibat arus ini, pada RC muncul medan magnet. Yang ketiga adalah cara kerja sistem pengisian konvensional saat engine putaran sedang. Jika engine putaran sedang, maka tegangan output alternator pada terminal B akan naik juga dan arusnya mengalir ke B regulator, lalu ke P2, ke P0, lalu ke kumparan voltage regulator dan ke massa. Akibatnya medan magnet pada kumparan voltage regulator menjadi semakin kuat dan menarik PL0 sehingga lepas dari PL1. Dengan kata lain, PL0 mengambang. Akibatnya pula arus dari B alternator mengalir ke IG, lalu ke resistor, lalu ke F regulator, lalu ke F alternator, lalu ke rotor coil, dan ke massa. Pada proses ini, kemagnetan pada rotor coil melemah karena arus melewati resistor. Walaupun kemagnetan pada rotor coil melemah, namun putaran akan menaik ke putaran sedang. Output alternator cukup untuk mengisi baterai dengan tegangan antara 13,8 volt hingga 14,8 volt. Yang terakhir ada cara kerja sistem pengisian pada saat mesin putaran tinggi. Jika putaran mesin naik kembali ke putaran tinggi, maka tegangan output pada terminal B alternator akan cenderung semakin tinggi, dan jika tegangan tersebut melebihi 14,8, maka kemagnetan pada kumparan voltage regulator akan semakin kuat sehingga kontak PL0 akan tertarik dan menempel dengan PL2. Akibatnya arus dari IG akan mengalir ke resistor, lalu ke PL0, lalu ke PL2, lalu ke massa tanpa melalui rotor coil. Hal ini akan mengakibatkan medan magnet pada rotor coil menjadi drop. Yang kedua, output dari terminal B alternator akan menjadi turun, dan jika tegangan output kurang dari tegangan standar, yakni antara 13,8 sampai 14,8 volt, maka kemagnetan pada voltage regulator akan melemah lagi, lalu PL0 akan terlepas dari PL2. Yang ketiga ada arus dari IG ke resistor. Lalu kembali mengalir ke RC dan ke massa, sehingga medan magnet yang ada pada RC akan kembali menguat sehingga tegangan output alternator akan naik lagi. Jika tegangan B naik lagi dan melebihi 14,8, maka proses akan berulang ke proses nomor 13, dan itu secara berulang-ulang dan PL0 lepas dan menempel pada PL2 yang secara periodik, sehingga output dari alternator akan menjadi stabil. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.